Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. walaupun ini masih 9 orang ya yang bergabung, tapi nggak apa-apa. Kita mulai saja. Seperti yang saya share di LMS Sinau, berdasar untuk hari ini kita akan discuss tentang software, begitu ya. Ini saya komparasi dengan materinya dari Pak Komar. Ini materi dari Pak Komar, jadi saya coba berusaha untuk mengkombinasikan antara materi yang saya miliki termasuk dari Pak Komar, begitu ya, sehingga nanti insya Allah materi yang diterima oleh kawan-kawan baik kelas A, B maupun C, begitu ya, itu bisa lebih komprehensif, begitu kita harapkan begitu. Oke. Nah, ini materinya dari Pak Komar, saya nggak rubah. Sebentar, ini untuk display gimana? Oke, masuk ya teman-teman ya? Masuk, Pak. Oke. Teman-teman, teknologi guide untuk software pada hari ini, teman-teman semua. Oke, teknologi guide outline yang akan kita pelajari hari ini. Pertama terkait dengan significance of software, begitu ya. Terus nanti ada sistem software, begitu ya. Sebentar, saya coba spotlight. Oh, ternyata efeknya nggak ini ya. Oke. Terus application software, terus software issues dan programming language, teman-teman, begitu ya. Oke, learning objective, tujuan pembelajaran pada hari ini, teman-teman akan belajar perbedaan antara dua tipe utama dari sebuah software, begitu, terus menjelaskan secara umum fungsi dari operating system dan juga perbedaan antara berbagai tipe di operating system nanti ya teman-teman semua. Oke. Dan juga ada beberapa metode untuk mengembangkan software. Nanti saya akan koordinasi dulu dengan Pak Komar, begitu ya. Apakah kita akan share juga terkait dengan perancangan sistem atau gimana, begitu ya. Karena kalau dulu sih ada mata kuliahnya sendiri ya. Sekarang apakah kita mix di dalam pembelajaran kita atau gimana, nanti kita update di materinya aja ya teman-teman ya. Oke, terus isu tentang organisasi saat ini gitu ya, termasuk bagaimana tren software ke depan. Oke, teman-teman semua, di materi yang pertama significance of software. Jadi di sini pertama terkait dengan computer program, begitu. Jadi program komputer itu intinya adalah sequence of instruction for the computer with compressed software. Jadi ini sebetulnya software itu kumpulan instruksi yang terstruktur, begitu ya, sehingga menjadi sebuah program. Terus di sini ada store program konsep, bagaimana di sini dari software untuk pengelolaan penyimpanan programnya ya, dan menjalankannya. Termasuk di sini kita tentang documentation, written description of the function of a software program. Bagaimana software program itu ada dokumentasinya. Jadi teman-teman semua, dokumentasi untuk software nanti ketika implementasi ke dalam project management itu juga akan sangat mempengaruhi kualitas dari pekerjaan kita. Oke, tipe-tipe dari software teman-teman semua. Pertama adalah sistem software. Intinya di sini computer instruction that serve primarily as an intermediary between computer hardware and application program. Jadi ini sebetulnya sistem software ini yang bisa
memfasilitasi gitu ya program atau aplikasi software nanti bisa dijalankan di hardware-nya kita. Terus kalau application software ini sebetulnya kategori kumpulan dari instruksi komputer begitu ya untuk aktivitas tertentu. Nah ini nanti yang akan masuk ke sistem informasi manajemen. Makanya di sana ada programming language, ada application program, ada games and entertainment begitu ya teman-teman semua. Oke. Perbedaan sistem software dan application software, kalau di sini saya pertimbangkan untuk hardware-nya ya. Saya rasa teman-teman mudah-mudahan sudah paham, tapi kalau memang masih memungkinkan nanti kita tetap bahas bagaimana perkembangan hardware saat ini. Jadi ini hardware ini ada di tengah, ada CPU, ada disk, ada mouse, ada printer dan sebagainya. Bahkan kalau kita bicara di dunia informatika, berarti hardware ini sebetulnya bisa sampai ke server gitu ya. Walaupun sekarang sudah ada cloud server dan sebagainya. Terus kalau sistem software itu berarti ya operating system. Operating system itu ya Windows, ya apa namanya, Linux begitu ya. Terus baru masuk ke application software. Application software itu bisa computer game, bisa spreadsheet atau Excel ya, atau word processor, database, internet browser, atau aplikasi-aplikasi yang lain teman-teman semua. Oke, ini secara singkat perbedaan antara sistem software sama application software. Kalau sistem software itu digunakan untuk mengoperasikan hardware komputer ya. Sedangkan kalau application software itu digunakan untuk tujuan tertentu. Jadi tujuan tertentu itu tugas tertentu. Apa itu? Gitu ya. Bisa pengolah kata, bisa pengolah gambar, bisa pengolah angka, begitu ya. Macam-macam ya, teman-teman ya. Untuk sistem software install di komputer sama, begitu ya. Tapi kalau application software ini tergantung dari requirement user. Mau ditaruh di mana. Jadi misalkan kalau sekarang hampir kebanyakan layanan software kita ini apa namanya, web based ya. Ada yang mobile based. Tapi dulu ada beberapa yang masih desktop based. Desktop based itu standalone. Jadi software itu aduh saya lupa nama bahasa pemrogramannya ya. Delphi kalau tidak salah ya dulu ya. Delphi itu bisa dikonvert menjadi Excel sehingga nanti bisa dijalankan di komputer, tidak harus terkoneksi internet. Ada database-nya gitu ya. Bagusnya aplikasi yang seperti itu aman dari virus dan sebagainya kan, karena tidak terkoneksi dengan internet. Cuman yang jadi masalah adalah kadang itu nggak bisa diakses dari luar. Apa sekarang beberapa masih menggunakan seperti itu? Ada beberapa, teman-teman semua, terutama misalkan sistem untuk kios begitu ya, layanan yang tinggal touchscreen gitu. Ada beberapa itu yang nggak terkoneksi ke internet begitu ya, tapi itu standalone di komputer itu sendiri. Oke, itu kan tergantung user, gitu, pengennya seperti apa. Kalau sistem software, jadi di sini sebetulnya di belakang layar pekerjaannya, ya, apa namanya, untuk sistem software itu. Tapi kalau application software itu langsung berhubungan dengan kita, langsung berhubungan dengan interaksinya itu dengan kita. Gitu. Kalau sistem software bisa apa namanya, jalan independen begitu ya, karena itu fungsinya bahkan untuk menjalankan aplikasi gitu ya. Nah, kalau aplikasi itu tidak bisa jalan tanpa operating system. Karena memang apa namanya, aplikasi itu jalannya di atas operating system gitu ya. Jadi kalau contohnya di sini ada compiler, assembler, macam-macam. Kalau di sini ya, kalau yang untuk aplikasi software selain
Selain yang sudah ini Office misalkan begitu ya, ini juga ada yang pakai web browser dan sebagainya. Oke, kalau sistem software teman-teman semua, jadi sistem kontrol program, software program that control the use of the hardware, software and data resources of computer system. Jadi kontrolnya di dalam sistem komputer itu sendiri. Kalau di operating sistemnya nanti ini sebetulnya seharusnya sudah dibahas di ini ya, apa namanya? Sistem komputer ya kayaknya ya. Tapi kita lebih mengedepankan nanti bagaimana kita bahas di sistemnya, teman-teman. Fungsi dari operating system bisa multi-programming atau multitasking, multi-reading, multi-processing, multiple CPU, bahkan sekarang sudah apa namanya, kalau yang cloud itu nggak jelas, bisa nggak jelas data kita itu ada di mana. Apalagi misalkan sudah pakai teknologi blockchain. Jujur saya belum begitu paham bagaimana teknologi blockchain, bagaimana infrastruktur softwarenya ya teman-teman ya. Tapi itu jadi hal yang menarik sebetulnya kalau teman-teman mau eksplorasi di situ juga. Oke, fungsinya bisa ke virtual memory, ada graphical user interface, ada social interface, bagaimana berinteraksi kita dengan komputer begitu ya teman-teman. Oke, kalau untuk tipe-tipe operating system ada operating environment, jadi komputer program yang bisa menambah apa namanya fitur dari kita sebagai developer begitu ya. Ada plug and play untuk apa namanya ya, menjalankan hardware-nya kita. Makanya kalau kita install operating system gitu ya. Jadi ada operating system, terus ada hardware, itu hardware bisa jalan ketika sudah ada drivernya, ada yang mengkonektingkan kan gitu kan. Nah, yang paling lama sebetulnya kadang untuk bagaimana bisa ada driver itu sendiri. Bagaimana perangkat hardware itu bisa dikenali begitu ya teman-teman. Apalagi kita juga udah kenal lah, misalkan, oh ini pakai apa, pakai Windows, itu drivernya pakai ini gitu ya. Kalau pakai Linux itu beda lagi, kalau pakai Mac, Apple begitu itu beda lagi karena mereka punya OS sendiri-sendiri, sehingga drivernya juga sendiri-sendiri. Oke, sistem support program gitu ya. Jadi intinya bagaimana dari sistem ini bisa memberikan informasi kepada kita bagaimana performance dari operating sistemnya kita gitu ya. Terus di sini ada untuk sistem utilities, bagaimana pengelolaan file, memory usage dan sebagainya. Oke, kita agak percepat biar lebih ini saja lah. Sekarang kita masuk ke application software yang ada hubungnya dengan secara spesifik nanti di sistem informasi manajemen. Jadi application software ini software that address a specific or unique business need for company. Jadi bagaimana software itu bisa mendukung spesifik bisnis, mendukung operating spesifik dari sebuah perusahaan, gitu ya. Bisa dikembangkan sendiri maupun bisa divendorkan. Nah, ini nanti yang akan menjadi sistem informasi manajemen. Makanya di sini ada kontrak software, begitu. Bahkan sekarang ada istilahnya software as a service, begitu ya. Ini sekarang saya lagi negosiasi, begitu ya, dengan beberapa mitra, teman-teman. Saya punya fitur yang memang software as a service, jadi orang bisa menggunakan softwarenya kita. Ada yang sifatnya bayar bulanan, ada yang sifatnya bayar per transaksi, ada yang apa namanya tergantung dari volume penggunaan, tergantung jumlah mahasiswanya. Ini lagi udah jalan, udah kalau yang tadi untuk payment kita udah jalan hampir 5 tahun ya, hampir 6 tahun begitu ya. Dan ini saya lagi negosiasi lagi dengan beberapa vendor untuk mengembangkan software as a service gitu ya. Nantinya seperti itu. Ada beberapa model sebetulnya, makanya di sini ada kontrak software gitu ya untuk mengembangkan sebuah spesifik software, sebuah aplikasi gitu ya. Kita bisa
langsung apa namanya selesai sesuai dengan kontraknya kita, tapi ada yang sifatnya berkelanjutan, teman-teman, gitu ya. Ini makanya di sini ada software yang sesuai dengan purchase permintaan, begitu bisa lisensi, bisa sewa, gitu. Ini banyak sekali modelnya. Bahkan kemarin saya lagi apa nih ada salah satu startup. Jadi teman-teman nanti kalau ada keinginan untuk mengembangkan sebuah startup digital, ada fasilitasi sebelumnya dari Pemprov Jawa Tengah. Kemarin saya dari Klaten sama mana wis Sukoharjo ya. Jadi ada salah satu tenan BIKDK di Perindak Provinsi Jawa Tengah untuk software development. Ini lagi mengembangkan software as a service yang pertama untuk event management. Jadi nanti ketika kita punya event itu sudah selesai begitu ya, sudah di manage semua. Walaupun sebetulnya sudah ada kompetitor juga, ada Eventbrite, ada apalagi saya agak lupa gitu ya. Bandung pun juga sudah ada yang mengembangkan itu. Ini kawan-kawan dari Jawa Tengah ada yang mengembangkan untuk startup itu, gitu, event manajemen. Terus kalau yang di Klaten itu mimpinya itu untuk mengembangkan software as a service menjadi sebuah platform teman-teman pelaku UMKM untuk produksi logam. Sekarang masih semi manual gitu ya, bisa diakses di pasarlogam.com. Kalau yang Sukoharjo tadi itu bisa diakses di regis.in. Jadi beli domainnya dari India gitu ya. Package atau software yang langsung menjadi satu paket. Ada beberapa misalkan software yang dalam bentuk satu paket, misalkan Odoo, itu untuk enterprise resource planning. Itu kita bisa menggunakan. Atau Moodle itu udah langsung satu paket teman-teman semua. Atau langsung terintegrasi semua fitur begitu. Makanya di sebelumnya saya sudah sampaikan terkait dengan ruang lingkup sistem informasi manajemen di sebuah perusahaan. Ada yang di bagian logistik atau supplier, ada yang di bagian keuangan, ada yang di bagian SDM, ada yang di bagian pemasaran, begitu ya. Ada yang di bagian production, itu tuh kan butuh sistem semua. Ada yang sudah sistem ERP itu. Jadi kan teman-teman bisa eksplorasi di odoo.org kalau tidak salah ya. Itu menarik. Walaupun saya belum berhasil eksplorasi itu, jujur saja. Oke, terus ada personal application software. Ini biasanya untuk tujuan yang umum, begitu ya. Ada Office. Office ini banyak fitur-fiturnya, gitu ya. Ada spreadsheet, macros dan sebagainya. Integrated package, spreadsheet package that offer data management and graphical capabilities in addition to regular spreadsheet functionally. Jadi yang saling terintegrasi gitu ya teman-teman semua. Ada data manajemen, sekarang banyak sekali data manajemen kan. Kita pakai Google aja bisa semuanya ya. Bahkan kita apa namanya, ada yang bisa digunakan untuk jadi database gitu ya. Atau MS SQL, MySQL gitu ya teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan. Nah ini akronim WYSIWIC. Jadi what you see is what you get. Begitu. Jadi ada salah satu kawan saya dari UNES mengembangkan aplikasi ini, begitu ya, sehingga ini mempermudah kawan-kawan pelaku UMKM batik. Jadi pakai handphone saja itu bisa menggambar, begitu ya, dan enak. Ada beberapa juga yang misalkan teman-teman nanti kalau mau membuat website bisa pakai PHP, bisa pakai CMS namanya ya, Content Management System, pakai WordPress. Itu lebih bagus lagi nanti pakai ini, what you see is what you get, begitu ya. Kita nggak tahu backend-nya kayak apa, pakai kok saya lupa ya plugin-nya ya. Ada plugin, jadi kita untuk merubah tampilan, merubah warna, gitu ya, bentuknya seperti apa,
itu sudah ada template-nya dan kita tinggal ngerubah-ngerubah saja. Kita tidak perlu tahu codingnya seperti apa. Tapi kalau kita punya basic untuk codingnya, itu akan lebih bagus karena kita nanti akan lebih fleksibel. Sama halnya dengan ketika teman-teman sekarang pakai Canva, misalkan begitu ya. Pakai Canva itu kan juga sudah langsung apa namanya ya, bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Ini untuk desktop publishing software begitu ya, yang biasanya dioperasikan untuk kios gitu ya. Ada grafik software yang digunakan untuk membuat, menyimpan begitu ya, menggambar, banyak sekali software di bidang grafis. Ada Photoshop, ada AI, ada Adobe Illustrator ya, ada Photoshop, macam-macam lah. Sekarang kalau secara online ada Canva begitu ya. Presentation grafik software, ada PowerPoint. Apa sih? Ada lagi yang online kalau tidak salah ya? Saya kok lupa ya. Ada software yang bisa mendukung untuk presentasi. Ada beberapa startup yang dari Bandung, kalau tidak salah, dia fokus, bukan Bandung. Oh iya, Bandung, dari Cimahi, teman-teman ya. Dia fokus mengembangkan template presentasi software, begitu presentasi software, template presentasi PPT, dan hasilnya sangat-sangat tinggi ternyata dari kawan-kawan startup dari Bandung. Analisis grafik software, ini software untuk visualisasi data yang paling simpel sih sebetulnya. Di PPT pun juga ada, begitu ya, di Excel pun juga ada. Kalau mau lebih ini berarti udah bisa sampai ke Python dan sebagainya ya. Itu dengan apa namanya, library macam-macam, scikit-learn dan sebagainya, kita visualisasi data mudah gitu ya. Atau teman-teman kalau nanti mau main-main di data analis pakai Orange gitu ya, itu nanti visualisasi datanya enak. Nanti mungkin sekilas kalau ada ini tak tunjukin ya beberapa ini ya. Karena ini saya juga baru install ulang komputer saya, jadi sebetulnya kemarin saya udah install semua ya, Orange macam-macam, saya udah sempat coba-coba juga untuk visualisasi data analis. Dengan data yang banyak, ribuan begitu ya, kita ambil data dari Kaggle terus divisualisasi itu. Jadi ini beberapa software itu ya teman. Terus untuk multimedia ada Computer Aided Design atau AutoCAD begitu. Ini sebetulnya untuk teman-teman sipil sama arsitek ya. Jadi bagaimana dia bisa membuat software dan bisa langsung membuat gambar, bisa langsung ketahuan apa namanya ya, perbandingannya. Perbandingannya itu maksudnya begini, oh kalau di lapangan itu 20 meter lebarnya, di sini digambar 20 cm. Maka nanti semua gambar itu presisi gitu ya, komparasi apa sih, perbandingannya itu presisi teman-teman. Oke, terus multimedia software banyak sekali yang bisa menggabungkan teks sama image bahkan dengan video begitu ya. Ada Adobe Premiere, yang sering ada Adobe Premiere ya. Kalau di mobile sekarang udah simple banget, ada InShot, ada KineMaster, ada Lightroom kayak gitu ya, macam-macam ya teman-teman. Oke, terus communication in speech recognition software. Bagaimana untuk communication software sehingga bisa berkomunikasi. Dulu teman-teman, ketika teknologi masih belum semasif sekarang, pengiriman datanya, kalau sekarang mungkin ya average di atas 300-an kbps lah ya, kecepatan minimal. Dulu baru 64 kbps, 128 kbps gitu ya. Sekarang 4G 4G sudah sampai berapa kbps ya? Sampai 1 mega mungkin ya. Kalau 3G kan masih berkisar di angka 300-an sampai 400 kalau tidak salah ya.
Terus speed recognition software. Jadi speed recognition software itu bagaimana mengembangkan sebuah software yang bisa mengidentifikasi bahasanya kita. Gitu. Makanya Google juga sudah mengembangkan itu ya, teman-teman ya. Kita bisa cari lokasi, cari apapun juga bisa pakai suara. Ini yang menarik sebetulnya, yang jadi informasi ke teman-teman semua, ada yang mengembangkan dari Bekasi, dia belajar Al-Quran, belajar mengaji untuk kawan-kawan yang tunanetra. Terus gimana Pak model pembelajarannya Pak? Ya dari suara di ini kan. Wah, menarik juga gitu ya. Ada group software that facilitate communication, coordination, and collaboration among people. Jadi ada software yang fasilitasi untuk berdiskusi. Ada Miro, ada Padlet, ada Jamboard, begitu ya. Kita belum pernah pakai ini ya, tapi nanti di sesi berikutnya kita akan gunakan itu ya, teman-teman. Oke, ada bahasa mesin. Ini the lowest level programming language gitu ya. Bahasa mesin ini dulu saya sempat belajar ya, Pascal, apalagi ya dulu ya, C++ begitu ya. Tapi saya memang nggak memperdalam di situ karena pada saat saya S1 saya lebih pilih ke telekomunikasi pada saat itu. Ini sebetulnya lebih banyak untuk yang IoT ya. Bagaimana bahasa mesin ini bisa menjalankan mikroprosesor gitu ya, teman-teman semua. Terus ada first generation language untuk bisa memahami CPU gitu ya. Terus sampai assembly language, second generation language begitu ya. Assembler ini software yang bisa menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa mesin gitu ya. Terus ada procedural language, jadi ini user oriented programming language. Ini sudah mulai agak di atas teman-teman semua. Jadi udah mulai ke fungsi. Third generation language, ini udah higher level programming language. Ini sudah sering kita gunakan. Ada compiler gitu ya, yang untuk source code yang sekarang lagi sering kita gunakan dengan berbagai macam jenis. Ada CI, ada PHP, ada pattern, macam-macam gitu ya. Ada interpreter, ada non procedural language, ada fourth generation language. Jadi ini udah high level teman-teman semua yang bisa digunakan untuk spesifik functional task gitu ya. Nah, visual programming and hypertext markup language. Jadi untuk visual programming ini bagaimana ini untuk front end gitu ya. Kalau tadi ada back end yang atas untuk fungsional, ada back end untuk yang ke mesin. Ini ada untuk front end. Jadi ada hypertext, ada hyperlink, ada hypertext dokumen, termasuk di sini ketika kita sudah menjadi OOP language begitu ya di object oriented programming. Lah ini sekarang semua mengarah ke sana, apalagi sekarang sudah muncul bagaimana pengembangan sistem itu secara modular ya, sehingga nanti ketika ada updating sistem itu lebih mudah sebetulnya untuk dilakukan. Ada Java begitu ya, ada Unified Modeling Language, ini yang terbaru. Nanti teman-teman ketika masuk ke dalam software development akan lebih banyak ketemu dengan UML begitu ya teman-teman semua. Oke, ini materinya Pak Komar untuk hari ini. Barangkali dari teman-teman, karena minggu sebelumnya belum pernah seperti ini ya perkuliahan ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan teman-teman, terlepas dari terlepas dari pembelajaran hari ini, maksudnya bisa materi-materi sebelumnya, ada yang mau didiskusikan teman-teman? Saya stop dulu aja ya recordnya ya.